Ya, apa namanya, tentang niat membaca buku niat, kitab niat. Ini meneruskan yang kemarin, memperbanyak niat menuju ke masjid. Dikatakan ketika seorang hamba keluar dari rumahnya menuju ke masjid, maka Allah akan menjadikan tempat bekas langkah kakinya di permukaan tanah sampai ke lapisan tanah paling bawah kebaikan baginya di hari kiamat. Jadi orang yang menuju ke masjid ini, langkah-langkah kakinya ya dari yang atas sampai ke bawah itu akan menjadi kebaikan baginya di hari kiamat. Niat yang keempat, niat menuju ke masjid yang keempat yaitu apa? Diniatkan untuk berlomba-lomba menuju kebaikan. Diniatkan untuk berlomba-lomba menuju kebaikan di masjid. Bersegera memenuhi panggilan Allah dan menyegerakan untuk beribadah agar mendapatkan pahala yang agung. Karena seseorang dikatakan pengunjung jika datang sebelum diundang. Dikatakan maksud daripada firman Allah Ta'ala berikut. Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 21. Maksudnya adalah bersegera menuju ke masjid karena engkau akan mendapatkan ampunan di dalamnya. Dikatakan juga, janganlah seperti budak buruk yang hanya datang kepada tuannya jika dipanggil menghadapnya. Namun datangilah sholat sebelum waktunya. Seburuk-buruknya umatku adalah mereka yang menunggu iqomat. Sedangkan sebaik-baiknya umatku adalah mereka yang mendatangi sholat sebelum dikumandangkan azan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahaddatsu ma'ana wa ya'malu fil baiti ka ahadina fa idza sami'al adzana qama ka'annahu lam ya'rifna qad istiqalam bi hurmatis sholati. Jadi kita itu kalau mau sholat itu jangan sampai menunggu dipanggil. Jadi sebelum azan kita sebaiknya sudah berada di masjid. Masya Allah ya, jangan sampai sudah komat baru saja unduk-unduk datang. Nah, ini dikatakan di dalam buku niat ini adalah sebaik-baiknya umatku adalah orang yang menghadap tuannya sebelum waktunya. Seburuk-buruknya umatku adalah mereka yang menunggu iqomat. Ya, jangan sampai sudah iqomat masih udat-udut, masih ngobrol, masih ngopi-ngopi dan lain sebagainya. Jadi setelah kita membaca ini, membaca kitab niat, ya kita perbaiki untuk melaksanakan sholat, datang ke masjid sebelum dipanggil, sebelum waktunya sudah datang ke masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sudah saya bacakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahaddatsu ma'ana wa ya'malu fil baiti ka ahadina fa idza sami'al adzana qama ka'annahu lam ya'rifna qad istiqalan bi hurmatis sholati. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan kami dan melakukan pekerjaan sebagaimana kami bisa melakukannya. Ketika mendengar adzan, beliau langsung bergegas, seakan-akan beliau sama sekali tidak mengetahui keberadaan kami, karena beliau tersibukkan untuk menghormati sholat. Jadi untuk melaksanakan sholat ini sebelum adzan kita berusaha sudah datang di dalam masjid. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, man sami'an nida'a hayya 'ala sholati
falam yujibhu min ghairi ngudrin fala tuqbal sholatuhu. Masyaallah. Barang siapa mendengar hayya 'alas shalah, barang siapa yang mendengar hayya 'alas shalah dan ia tidak menjawabnya sebab bukan karena adanya uzur, maka sholatnya tidak diterima. Disebutkan ketika hari kiamat tiba akan ada perintah bagi orang-orang sholat untuk masuk surga secara berkelompok. Datanglah kelompok pertama, wajah mereka seperti bintang yang bersinar terang, lalu disambut oleh para malaikat seraya berkata, "Siapa kalian?" Mereka pun menjawab, "Kami orang-orang yang suka sholat." Para malaikat pun bertanya, "Dan bagaimana sholat kalian?" Mereka pun menjawab, "Seketika mendengar adzan, kami langsung bersuci dan meninggalkan kesibukan yang lain." Dan para malaikat pun berkata lagi, "Kalian memang berhak mendapat pancaran wajah seperti bintang." Jadi orang yang melaksanakan sholat, mendengar adzan langsung bergegas, wajahnya akan bercahaya seperti bintang. Kemudian datanglah kelompok kedua, mereka itu jauh lebih indah dan bersinar wajahnya dibanding kelompok yang pertama. Wajah mereka seperti bulan yang bersinar dengan sempurna saat purnama. Para malaikat pun bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" Lalu mereka menjawab, "Kami orang-orang yang suka sholat." "Lalu bagaimana sholat kalian?" tanya para malaikat. Kemudian mereka pun menjawab, "Kami berwudu sebelum waktu sholat tiba." Ini lebih bercahaya. Yang pertama wajahnya seperti bintang, yang kedua wajahnya seperti bulan purnama yang bersinar penuh. Itu sebelum datang waktu sholat sudah bersuci, berwudu sebelum waktu sholat tiba. Maka para malaikat pun menimbali, "Kalian berhak mendapat pancaran wajah seperti bulan purnama tiba." Datanglah kelompok ketiga, mereka jauh lebih baik kedudukannya, keindahan wajahnya maupun sinaran wajahnya laksanakan sinar matahari di kala waktu duha, sangat nampak dan terang. Maka para malaikat pun penasaran dan bertanya, "Kalian lebih indah wajahnya, lebih tinggi kedudukannya, dan lebih besar pancaran sinar wajahnya. Siapakah kalian?" "Kami orang-orang yang suka sholat," jawab mereka. "Lalu bagaimana sholat kalian?" tanya para malaikat. "Kami mendengar azan, sedang kami telah berada di masjid," jawab mereka. Kemudian para malaikat berkata, "Kalian memang berhak mendapat wajah bersinar seperti matahari di waktu duha." Jadi yang pertama wajahnya bersinar seperti bintang, yaitu orang yang menuju ke masjid setelah azan. Yang kedua, orang yang wajahnya bersinar seperti bulan purnama, yaitu orang yang belum datang waktu azan. Belum datang waktu azan, dia sudah bersuci dan dia sudah bersuci lalu menuju wudu sebelum waktu sholat tiba, ya. Berwudu sebelum waktu sholat tiba, itu wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Terus yang wajahnya seperti matahari di waktu duha, yaitu orang yang sudah berada di masjid sedangkan waktu sholat belum tiba. Qala Abu Umamah radhiyallahu anhu, "Inna lillahi malaikatun sayyahina fil ardi, mangahum royatun fayarkazunaha ala abwabil masajidi wa yaktubunan nasa ala qadri manazilihim fitaqaddumi wa ta'akhuri." Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Allah mempunyai para malaikat yang berkeliling di muka bumi. Setiap hari dari mereka membawa panji. Mereka selalu fokus memantau di pintu-pintu masjid dan menulis siapa saja sesuai dengan tingkatan keterlambatan dan kecepatan mereka menuju masjid. Jadi setiap hari itu ada malaikat sayahin